Perkenalkan, nama saya William Tanaka dari kelas LB80 dan di sini untuk mata kuliah IT Infrastruktur and Emerging Technology. Baik, untuk tugas individu topik yang saya ambil adalah cloud computing dari session 21. Referensi saya ambil dari PowerPoint Binus Maya. Baik, di sini terdapat 4 bagian yang saya dapat. Yang pertama, peran dan ekosistem cloud serta batasannya. Untuk perannya sendiri terbagi menjadi beberapa hal, yakni cloud provider, cloud consumer, cloud broker, cloud service owner, cloud resource administrator, cloud auditor, dan cloud carrier. Saya ambil contoh 2 bagian saja, yaitu cloud broker, pihak ketiga yang menegosiasikan dan mengelola layanan cloud antara penyedia dan konsumen. Sedangkan yang cloud consumer, pengguna layanan cloud, baik individu maupun organisasi yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan penyedia cloud. Lalu batasan dalam cloud computing ini ada 2 hal lagi, yakni organizational boundary, batas fisik yang mengelilingi sumber daya IT yang dimiliki oleh suatu organisasi. Lalu trust boundary, inilah batasan kepercayaan yang mencakup lingkungan cloud, memastikan bahwa sumber daya dapat diakses tetap aman dan terpercaya. Lalu yang kedua, karakteristik cloud computing. Ini ada 4, on-demand usage, yang mana konsumen dapat mengakses dan mengelola sumber daya cloud secara mandiri tanpa keterlibatan dari sang penyedia cloud. Yang kedua, ubiquitous access. Dan cloud dapat diakses dari berbagai perangkat dari lokasi secara luas. Multi-tenancy, sumber daya cloud digunakan oleh banyak konsumen secara terisolasi melalui model virtualisasi. Dan elasticity, cloud dapat menyesuaikan kapasitasnya secara otomatis sesuai dengan permintaan pengguna. Dan ketiga, model layanan cloud computing. Ada banyak. Dari referensi terdapat 3. IaaS, Infrastructure as a Service, yang mana layanan menyediakan infrastruktur virtual seperti server, jaringan, dan penyimpanan. Konsumen bertanggung jawab atas konfigurasi dan manajemen sumber daya tersebut. Contohnya seperti Google Compute Engine. Yang kedua, Platform as a Service. Lingkungan siap pakai yang menyediakan alat pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur tersebut. Cocok untuk para pengembang yang ingin membangun dan menjalankan aplikasi dengan cepat. Contohnya seperti Microsoft Azure App Services. Yang ketiga, Software as a Service. Layanan berbasis cloud yang memungkinkan konsumen menggunakan perangkat lunak tanpa harus menginstalnya secara lokal. Penyedia cloud bertanggung jawab atas manajemen dan pemelihara aplikasi. Contohnya Microsoft Office 365 dan Google Workspace. Nah, kombinasi yang biasanya dilakukan itu antara infrastructure as a service dan platform as a service. Itu pilihan pertama, yang mana infrastruktur virtual digunakan untuk menghosting platform pengembangan. Dan yang kedua, kombinasi antara ketiganya, yang mana ini dapat dilakukan pada infrastruktur dan platform yang digunakan untuk mendukung aplikasi berbasis cloud. Itu dia. Dan yang terakhir, model penerapan cloud computing. Inilah bagian terakhir dari referensi yang saya dapatkan. Yang pertama, modelnya yang disebut public cloud. Public cloud ini dikelola oleh penyedia pihak ketiga dan tersedia untuk publik. Cocok untuk organisasi yang mencari skalabilitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Contohnya seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Dan yang kedua, private cloud. Private cloud ini dikelola secara eksklusif oleh suatu organisasi, memberikan kontrol lebih besar atas sumber daya dan data, cocok untuk perusahaan dengan kebutuhan kepatuhan tinggi seperti VMware Private Cloud atau OpenStack. Yang ketiga, multi-cloud. Menggunakan layanan dari berbagai penyedia cloud, memungkinkan fleksibilitas dalam memilih solusi terbaik. Contohnya organisasi yang menggunakan kombinasi antara kedua vendor gitu ya.
Misal AWS dengan Google Cloud seperti itu. Yang keempat, hybrid cloud. Menggabungkan model cloud publik dan privat untuk memanfaatkan keunggulannya dari keduanya. Ya, terutama untuk organisasi yang mengelola data sensitif dan non-sensitif secara bersamaan. Contohnya misalkan dia menyimpan data sensitif di private cloud dan aplikasi bisnisnya di public cloud. Seperti itu. Ya, kesimpulannya setelah sekian yang bisa saya simpulkan dari referensi, cloud computing adalah model komputasi yang fleksibel dan efisien, memungkinkan organisasi untuk menggunakan dan mengelola sumber daya IT sesuai kebutuhan dengan berbagai karakteristik seperti skalabilitas, keandalan, dan efisiensi biaya. Bahkan cloud computing telah menjadi solusi utama bagi bisnis dan individu dalam dunia teknologi modern. Bagaimana? Sekian, terima kasih.